رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam 17 Jumadil Ula 1446 Hijriah, bertepatan dengan 19 November 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca kitab Al-Adhkar wal Adab yang dikumpulkan dan ditertibkan oleh Fadilat Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, imam dan khatib di Masjid An-Nabawi Asy-Syarif, yang merupakan kitab matan dari matan-matan Talibul Ilm Al-Mustawa At-Tamhidi, tahapan pendahuluan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang yang berkaitan dengan al-ishrah, yaitu pergaulan, adab-adab yang berkaitan dengan pergaulan. Pada halaman 202 nomor 104 disebutkan oleh penulis, yaitu at-tariq, adab pergaulan di jalan. Ya, adab pergaulan di jalan. Nomor 1, hadis nomor 1, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha syahadat la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman, rawahu Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, iman terdapat 70 lebih atau 60 lebih cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Dan sifat malu adalah cabang dari iman.
Hadis riwayat Imam Muslim. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Adapun syarah dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan iman itu ada bercabang-cabang dan bertingkat-tingkat. Ini menunjukkan bahwa iman sebagaimana yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Iman adalah mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan qalbu dan beramal dengan anggota tubuh. Maka di sini terlihat yaitu ucapan la ilaha illallah adalah afdhalul iman atau a'lal iman. Ucapan ini berarti menunjukkan bahwa iman itu dengan ucapan. Kemudian adnaha yang paling rendah imatatul adza 'anil tariq, yaitu menjauhkan gangguan dari jalan. Ini menunjukkan bahwa iman dengan anggota tubuh karena menjauhkan dari jalan gangguan tersebut. Kemudian dengan amalan qalbu, yaitu sifat malu yang ada di dalam qalbu. Maka iman sebagaimana yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan yang diyakini oleh Ahlul Bid'ah, bahwa iman itu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan qalbu dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Nah, ini salah satu yang harus diyakini oleh seorang muslim, dan itu kita ambil dari hadis ini. Kemudian berarti sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa iman itu tidak satu kesatuan, tidak satu cabang, tetapi iman itu banyak cabangnya. Kaum Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan kaum Murji'ah yang menyatakan bahwa tidak berbahaya iman dengan dosa, salah satu kekeliruan yang mereka lakukan adalah karena mereka menganggap iman itu satu bagian, la yatajazza, tidak terbagi-bagi. Iman itu satu, kalau sudah hilang ya hilang, kafir, masuk neraka, kekal abadi di dalamnya. Nah, itu orang Khawarij. Atau iman itu satu, kalau seandainya sudah masuk dalam agama Islam, apapun yang dia lakukan, selama dia tidak melakukan kesyirikan, maka pada saat itu imannya masih tetap seperti iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, begitu ya. Jadi itu yang harus dipahami oleh para jamaah sekalian. Selalu para ulama ketika membicarakan tentang iman selalu membicarakan tentang hal ini.
bahwa iman itu tidak satu kesatuan, akan tetapi dia terbagi, ada dengan lisan, dengan kolbu, dengan hati, dan juga amalan-amalannya pun ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, tadi disebutkan bahwa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama dari cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Baik. Kalimat ini la ilaha illallah, jika ditimbang langit dan bumi, kemudian daun timbangan yang lainnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka niscaya kalimat la ilaha illallah lebih besar atau lebih berat daripada langit dan bumi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan hiya afdalul hasanat. Ucapan la ilaha illallah adalah afdalul hasanat, yaitu amal baik yang paling utama. Amal baik yang paling utama. Kemudian dia adalah kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah seharusnya dia merealisasikan la ilaha illallah tersebut dengan mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia adalah ucapan yang siapa mengucapkannya maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ucapan tersebut adalah ucapan yang paling terakhir yang dia ucapkan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang terakhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Dalam surat An-Nahl ayat 2, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah menurunkan para malaikat dengan ruh, yaitu melalui Jibril, dari perintahnya atas siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, untuk memperingatkan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, maka takwalah kepadaku. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan kalimat la ilaha illallah atas seluruh nikmat, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nahl. Dan ini dijelaskan di dalam tafsir Imam Ibnu Abi Hatim bahwa surah An-Nahl ayat 2 menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan ucapan la ilaha illallah di dalam surat An-Nahl ayat 2 ini, yang disebutkan daripada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Nahl ini. Dan surah An-Nahl adalah dinamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surat An-Ni'am. Saya ulangi ya, agar memahami. Surat An-Nahl ayat 2, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan
la ilaha illallah atas nikmat-nikmat lainnya. Ya, atas nikmat-nikmat lainnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi bahwa la ilaha illallah adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala pernah berikan kepada manusia. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "At-tauhid alladhi huwa ikhlasul din lillah aslu kulli khair min ilmin nafi'in wa amalin salih." Yang artinya tauhid yang maknanya adalah memurnikan ketaatan hanya untuk Allah adalah pokok atau sumber setiap kebaikan, dari ilmu yang bermanfaat dan dari amal yang saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam atau Al-Mufassir Fadilat Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, zubdatu da'watir rusul kullihim wa madaruha ala qawli an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Inti dakwahnya para rasul seluruhnya dan sumbernya pada firman Allah, an anziru, peringatkanlah mereka bahwa la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, maka takutlah kepadaku. Ai ala ma'rifatillah, yaitu atas pengenalan terhadap Allah, wa tawahhudihi fi sifatil 'azamah allati hiya sifatul uluhiyah, dan keesaan Allah di dalam sifat-sifat yang agung, yaitu sifat-sifat pengabdian, wa ibadatihi wahdahu la syarikalah, dan beribadah kepada Allah yang tidak ada sekutu baginya. Fahiya allati anzalallahu biha kutubah wa arsala rusulah wa ja'ala asy-syara'i'a kullaha tad'u ilaiha wa tahussu wa tujahidu man harabaha wa qama bididdiha. Maka kalimat la ilaha illallah yang dengannya Allah menurunkan kitab-kitab suci dan mengutus para rasul, menjadikan syariat-syariat seluruhnya mengajak kepada la ilaha illallah, dan memerintahkan dan memerangi siapa saja yang memerangi la ilaha illallah dan berdiri tegak melawannya. Nah, ini menunjukkan bahwa sekali lagi kalimat la ilaha illallah adalah nikmat yang paling besar yang Allah Azza wa Jalla pernah berikan kepada hambanya. Kemudian yang kedua, termasuk dari keutamaan la ilaha illallah adalah sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, dia tingkatan keimanan yang paling tinggi di dalam agama Islam. Wa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Ya. Tingkatan keimanan yang paling tinggi di dalam agama Islam. Imam At-Tibi rahimahullah di dalam kitab Al-Kashif an Haqaiqis Sunan berkata, afdalul dzikri qaulu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal ucapan la ilaha illallah. Wahyal kalimatul ulya,
dan dia adalah ucapan yang paling tinggi. Wahiyal qutbul ladzi yaduru 'alaiha ruhal Islam, dan dia adalah sumber yang berputar padanya keislaman. Wahiyal qa'idah allati bunya 'alaiha arkanuddin, dia adalah pondasi yang dibangun di atasnya rukun-rukun agama. Wahiyal syu'bah allati hiya a'la syu'abil iman, dan dia adalah cabang yang merupakan cabang keimanan paling tinggi. Bal huwal kull wa laysa ghairuh. Bahkan la ilaha illallah adalah inti cabang iman, tidak ada inti selain itu. Nah, ini para ikhwan. Imam As-San'ani dalam kitab At-Tanwir Syarhu Al-Jami' As-Saghir berkata, "Hadhihi al-kalimatu asy-syarifah hiya allati abaha Allahu al-arwaha wal-anfusa wal-amwala wa sanaha biha." Kalimat yang mulia ini, la ilaha illallah, adalah kalimat yang Allah Subhanahu wa taala menghalalkan ruh, jiwa, harta, dan dengannya terjaga ruh, jiwa, dan harta. Wa ba'atha rusulahu awwalahum wa akhirahum bidu'ail khalqi ilaiha. Dan Allah mengutus para rasul dari mulai pertama sampai terakhirnya agar mengajak seluruh makhluk kepadanya. Kullu rasulin yaqul u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Setiap rasul berdakwah dengan ucapan beribadahlah kepada Allah. Kalian tidak memiliki seorang Tuhan yang diibadahi selainnya. Wahia a'la syu'abil iman, dan dia adalah cabang keimanan yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga, keistimewaan la ilaha illallah, dia adalah perjanjian yang diambil dari seorang yang ahli tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ahli tauhid sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah tentang la ilaha illallah ini. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 87, la yamlikuna asy-syafa'ah illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Mereka tidak memiliki syafaat, orang yang bisa menolongnya, kecuali yang telah mengambil perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, al-ahdu syahadatu an la ilaha illallah wa yatabarra'u ilallah minal hawli wal quwwah wa la yarju illallah. Perjanjian yang dimaksud, kecuali yang mengambil perjanjian di sisi Allah, perjanjian yang dimaksud adalah syahadat la ilaha illallah, dan berlepas diri dari kekuatan dan upaya, dan tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya la ilaha illallah inilah yang bisa menjadi pemberi syafaat nanti kelak di hari kiamat. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala minki." Sungguh aku telah mengira, wahai Abu Hurairah, tidak ada yang bertanya kepadaku tentang hadis ini seorang pun
lebih dahulu daripada engkau. 5. Ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Karena aku melihat kegigihanmu terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. As'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi. Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam dirinya. Imam Ibnu Battal, salah satu pensyarah hadis Sahih Bukhari, beliau berkata, "Asy-syafa'ah innama takunu fi ahli al-ikhlas khassah." Syafaat itu terjadi pada orang-orang yang ikhlas secara khusus. Wahum ahlut tasdiq bi wahdaniyatillah wa rusulihi. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar mempercayai keesaan Allah di dalam peribadatan hamba dan juga Rasulullah, para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat dari keutamaan la ilaha illallah, dia adalah ucapan yang tetap yang akan menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat. Dalam surat Ibrahim ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tetap di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maksud dari ayat ini, berkata Tawus bin Kaisan, seorang tabi'i, dalam kitab tafsir Imam Ibnu Jarir Tabari, al-qaulu tsabit fil hayatid dunya, ucapan yang tetap di kehidupan dunia adalah la ilaha illallah. Dan ucapan yang tetap di kehidupan akhirat adalah yaitu al-mas'alah fil qabr, selamat saat ditanya di dalam kubur. Ya, saat ditanya di dalam kubur. Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir Al-Baghawi, ucapan tetap Allah menetapkan untuk orang-orang beriman dengan ucapan tetap adalah kalimat tauhid, wa hiya qaulu la ilaha illallah. Yaitu ucapan tauhid, dan dia adalah ucapan la ilaha illallah. Fil hayati dunya, yakni qabla al-maut. Di dalam kehidupan dunia maksudnya adalah sebelum meninggal. Wa fil akhirah, yakni fil qabr. Hadza qaulu aktsarul mufassirin. Dan di dalam kehidupan akhirat, yaitu di saat di dalam kubur ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendapat kebanyakan para ahli tafsir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah, keutamanya yang kelima, dia adalah ucapan yang paling terbaik sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Apakah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan dan permisalan kalimat yang baik, yaitu ucapan syahadat la ilaha illallah. Ucapan syahadat la ilaha illallah itu seperti pohon yang baik, ya. Dan pohon yang baik ini adalah gambaran orang beriman yang mana akarnya tetap kokoh, yaitu ucapan la ilaha illallah tetap di dalam kalbu orang beriman. Wa faruha fis sama, dan cabangnya di langit, yaitu amalan orang beriman diangkat ke langit. Ini tafsiran dari Abdullah bin Abbas seperti itu. Kalimat yang baik adalah syahadat la ilaha illallah, kata Abdullah bin Abbas.
Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, wa huwal mu'min, yaitu dialah orang beriman. Asluha tsabit, akarnya tetap. Yaqulu la ilaha illallah tsabitun fi qalbil mu'min. Orang beriman mengucapkan la ilaha illallah dan ucapan tersebut tetap di dalam qalbunya. Wa far'uha fis sama, yarfa'u biha amal mu'min ila sama. Dengan ucapan tersebut amalan orang beriman diangkat ke langit. Maka intinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat tauhid adalah atyabul kalam, pembicaraan yang paling terbaik. Ya, pembicaraan yang paling terbaik. Nah, keutamaan dari yang keenam, kalimat la ilaha illallah juga adalah sebab selamat dari neraka. Baik selamat tidak masuk neraka sama sekali, atau selamat tidak kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan lafadznya dari Imam Muslim, yaitu Rasul sallallahu Itban bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah qad harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mencari dengan itu wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan keistimewaan la ilaha illallah. Yang keenam. Yang ketujuh, dia adalah penyebab masuk ke dalam surganya Allah. Ya, sebagaimana di dalam banyak ayat. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim, banyak dalil maksud saya. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Aku bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah. La yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fihima illa dakhal jannah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan dua syahadat tersebut, dan ia tidak ragu di dalam kedua syahadat tersebut, melainkan ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Qadhi Iyad dalam Ikmal Mu'alim Syarh Sahih Muslim berkata, kullu man mata 'alal iman, setiap yang meninggal di atas keimanan, wa syahida mukhlisan min qalbihi bisyahadatain fa innahu yadkhul jannah, dan dia bersyahadat dengan ikhlas dengan dua kalimat syahadat tersebut, sesungguhnya ia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan la ilaha illallah yang ketujuh, yang terakhir bukan paling akhir, dia adalah zikir yang paling afdal, amalan yang paling berat di timbangan pada hari kiamat untuk seorang hamba. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, aku berkata, ya Rasulullah, aminal hasanat la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, apakah termasuk daripada hasanat ucapan la ilaha illallah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, hiya afdalul hasanat. Dia adalah hasanah yang paling afdal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tentang hadis bitaqah, hadis yang timbangan seseorang 99 buku catatan amal, kemudian satu kertas tertulis la ilaha illallah. Maka yang berat pahalanya adalah yang kertas tertulis la ilaha illallah. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, kemudian Imam Hakim, Imam Ibnu Mulaqqin rahimahumullahu ta'ala. Nah,
Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu di sini disebutkan bahwa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Dan gangguan yang dimaksud adalah setiap yang mengganggu orang-orang yang berjalan, baik itu batu, duri, kaca, atau kain, atau yang semisalnya. Setiap yang mengganggu orang-orang pejalan kaki ataupun yang melewati jalan tersebut dengan kendaraan, maka ini termasuk daripada keimanan dan keimanan yang paling rendah. Kemudian yang ketiga, al-haya'u syu'batun minal iman, yang artinya dan sifat malu adalah bagian dari keimanan. Di dalam hadis yang lain, al-haya'u minal iman, sifat malu dari iman, nggak ada kata bagian. Dan sifat malu maknanya adalah sifah hamidah tab'athu li sahibiha fi apa? Sebentar. Dia adalah sifat yang baik yang menumbuhkan di dalam pelakunya perbuatan baik dan ucapan yang baik. Ya, saya bacakan dari beberapa perkataan para ulama tentang definisi sifat malu. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, al-haya khuluqun yab'athu sahibahu ala ijtinabil qabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dzil haqq. Nah, ini pengertian sifat malu. Sebuah sifat yang menumbuhkan bagi pelakunya untuk menjauhi perbuatan yang buruk dan menahan dari meremehkan hak-hak Allah. Nah, itu adalah pengertian sifat malu. Sifat yang menumbuhkan bagi pelakunya untuk menjauhkan dari sifat buruk dan menahan dari meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan sifat malu. Nah, sifat malu ini adalah termasuk daripada keimanan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan tentang sifat malu ini. Inna mimma adrakan nas min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'. Yang artinya sesungguhnya yang telah dipahami di dalam perkataan dan ajaran para nabi-nabi yang pertama adalah jika engkau tidak malu maka lakukanlah sesukamu. Artinya orang yang berbuat yang buruk dia akan melakukan sesukanya. Berarti dia hilang sifat malunya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang menunjukkan sifat malu adalah sifat yang terpuji jika mengajak kepada menjauhi perbuatan yang buruk dan mengajak untuk tidak meremehkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu surat Al-A'raf ayat 26, wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Berkata di dalam kitab tafsir Al-Muharrar, ada namanya kitab At-Tafsir Al-Muharrar,
yang ditulis oleh Fadilat Syekh Ali Hasan As-Saqqaf, dan ini tafsir bagus ya. Dan bisa dibeli secara online, Tafsir Al-Muharrar. Sebentar, saya takut salah penyebutan. Nama penulisnya adalah Tafsir Al-Muharrar Al-Quran Al-Karim, yang ditulis oleh Qism Ilmi bi Muassasat Ad-Durar As-Saniyah, yang dibimbing oleh Fadilat Syekh Ali bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Yang benar adalah Ali bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Kalau di Indonesia namanya As-Segaf, yang merupakan Habib ya. Dan beliau ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang juga merupakan keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya dikasih hadiah oleh Ustadz Zaki ya. Banyak, ada beberapa jilid, ada sekitar 10 jilid beliau belikan online, dan akhirnya dapat file PDF-nya dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan. Dan tafsirnya luar biasa, Masya Allah ya. Bagi yang bisa berbahasa Arab, saya sangat menganjurkan ini untuk mencari atau membaca tafsir ini ya. Dari mulai nama-nama surat, keutamaan surat, kemudian penjelasan itu adalah surat Makkiyah atau Madaniyah, kemudian maksud dari surat, kemudian kandungan surat. Baru setelah itu membicarakan tentang tafsir-tafsir dari ayat-ayat yang ada. Subhanallah. Bagus, menarik bagi siapa yang ingin mendalami tentang kitab tafsir. Dan tentunya ini bagi yang di atas ini pemula, kemudian sedang, kemudian lanjutan. Ini bagi yang lanjutan. Dan sayangnya ini buku buku ini diperjualbelikan online gitu. Sedangkan di Indonesia kita tidak tahu bagaimana cara belinya. Kalau di sana mungkin pakai ada e-wallet yang berlaku di sana. Kalau di sini kita tidak bisa. Saya belum mencoba, belum bisa gitu ya. Dan masih punya 10 jilid. Itu pun hadiah dari Ustaz Zaki hafizahullah. Taib, yang jelas disebutkan di dalam tafsir Al-Muharrar ini, beliau mengatakan ketika menafsir walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu adalah kebaikan, istisy'arun nufus. An taqwallahi bil iman wal amal salih wal haya wa khasyatillah was samtil hasan. Khairun li sahibihi minal libas war riyash alladhi yatajammalu bih. Artinya perasaan diri takwa kepada Allah dengan iman dan amal saleh, dengan sifat malu, dengan sifat takut kepada Allah dan akhlak yang baik, lebih baik bagi pemakai pakaian ini daripada pakaian yang dia dengannya berpenampilan yang baik. Nah, itu dalil bahwa sifat malu adalah sifat yang sangat terpuji dalam agama Islam. Begitu juga dalam surah Al-Qasas ayat 25. Faja'atuhu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Yaitu seorang perempuan dari dua perempuan datang dalam keadaan malu. Imam Mujahid rahimahullahu taala mengatakan, yakni wadhi'atan thawbaha 'ala wajhiha. Meletakkan pakaiannya atau kainnya di atas wajahnya. Laisat bi kharrajah wala wadlajah. Bukan yang kharrajah, yaitu suka keluar, wallajah suka berdandan.
di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa sifat malu terpuji dalam agama Islam. Ya. Adapun dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya hadis yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Sesungguhnya yang dikenal oleh manusia dari petuah-petuah kenabian dari mulai dahulu adalah, jika engkau tidak malu maka kerjakanlah sesukamu. Dan hadis ini memiliki dua tafsiran disebutkan oleh para ulama, di antaranya oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'is syafi. Yang pertama, annahu 'ala tahdid wal wa'id, bahwa hadis ini menunjukkan kepada ancaman dan peringatan keras. Maknanya adalah man lam yastahi fa innahu yasna'u ma syaa Allah ma syaa min al-qaba'ih. Idzil hamilu 'ala tarkiha al-haya' fa idza lam yakun hunaka haya' naza'ahu min al-qaba'ih fa innahu yuwaqi'uha. Maknanya adalah siapa yang tidak malu maka ia akan memperbuat apa saja yang dikehendakinya dari keburukan-keburukan. Karena yang mengakibatkan dia meninggalkan keburukan tersebut adalah sifat malu. Maka jika ia tidak memiliki sifat malu, maka dicabut darinya keburukan-keburukan tersebut yang dia kerjakan tadi. Jadi tidak ada rasa saat melakukan keburukan karena sudah hilang sifat malunya. Ini pendapat yang pertama, yaitu ancaman, peringatan keras untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk. Ya. Adapun makna yang kedua, annal fi'l idza lam tastahi fihi min Allah faf'alhu wa innamal ladzi yanbaghi tarkuhu ma yustahi minhu. Pendapat yang kedua adalah perbuatan jika kamu tidak malu di dalam perbuatan tersebut kepada Allah maka lakukanlah. Tetapi sesungguhnya yang seyogianya jika seyogianya ditinggalkan apa yang dirasa memalukan. Ya, orang akan meninggalkan apa yang dirasa memalukan. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Imran bin Husain, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Yang artinya kebaikan tidak datang kecuali dengan sifat malu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Saya ingin mengulang tadi ya. Jadi fasna' ma syi'ta, jika engkau tidak malu lakukanlah sesukamu. Yang pertama adalah ancaman. Hei kalian yang kalau nggak punya malu, ya sudah kerjakan sesukamu. Itu adalah ancaman dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau sudah tidak punya rasa malu, dia akan melakukan sesukanya. Karena yang menahan dari melakukan hal-hal yang buruk, ya itu adalah sifat malu. Ini ancaman berarti. Jangan berbuat yang buruk-buruk, gitu maksudnya. Hanya orang-orang yang tidak punya malu yang berbuat buruk-buruk. Itu maksudnya. Adapun yang kedua adalah perbuatan jika kamu tidak malu kepada Allah di dalamnya, maka lakukanlah. Sesungguhnya yang semestinya ditinggalkan adalah yang malu melakukannya atau yang dimalui untuk melakukannya. Ini pendapat yang kedua, yaitu sebagai kabar pendapat yang kedua itu. Nah, dan kalau kita perhatikan perkataan para ulama salaf dari tentang sifat malu ini, maka berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah misalkan, "Idza nuzi'a al-haya'u min al-insan nuzi'a minhu al-khair." Jika dicabut sifat malu dari seseorang, dicabut darinya seluruh kebaikan. Ya, dicabut darinya seluruh kebaikan. Kemudian ada juga perkataan yang menarik. Saya hafalnya dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Beliau berkata,
Inna Allaha idza anzala Allahu malakan minas sama wa qala anna Allah ahalla al-kadhib ma kadzabtu tawarruan. Jika Allah menurunkan malaikat dari langit, kemudian malaikat tersebut membawa wahyu bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan dusta, maka aku tidak akan berdusta karena malu. Ya, karena malu. Dan banyak perkataan para ulama tentang sifat malu ini. Di antaranya Al-Izz bin Abdussalam. Beliau mengatakan, la yakhfa ma fil haya min al-hathi ala kulli hasan wa zajr an kulli qabih. Tidak tersembunyi keistimewaan dari sifat malu adalah mengerjakan setiap yang baik dan menjauhi setiap yang buruk. Itu hasil dari sifat malu. Dan ini semua adalah penjelasan tentang wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu adalah bagian dari keimanan. Nah, itu kira-kira satu hadis nih kita bahas karena penting ya hadisnya ini. Mohon maaf saya cuma satu hadis membahasnya karena ini penting ya. Yang lain-lainnya mungkin ya sama saja. Kalau kita baca hadis yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum al-julus bit turuqat. Qalu ya Rasulullah ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza abaitum illa al-majlis fa'atu at-tariqa haqqah. Qalu wa ma haqqah? Qala ghaddu al-basar wa kaffu al-adha wa raddu as-salam wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhilah oleh kalian duduk di jalan-jalan, nongkrong di jalan maksudnya. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami tidak punya tempat dari tempat majlis-majlis ini kecuali kami di situ untuk ngobrol. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika kalian enggan kecuali ingin tetap duduk di situ, maka berikanlah jalan haknya. Berikanlah hak jalan. Apa itu hak jalan? Pertama, menundukkan pandangan. Kemudian tidak mengganggu, menjawab salam, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini insyaallah mudah dipahami. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam. Nah. Syukron jazakallahu khair kepada Ustaz atas penyampaian ilmunya kepada jemaah sekalian. Semoga Allah memberikan keberkahan yang banyak dari ilmu dan faidah yang disampaikan Ustaz. Ustaz, mungkin ada waktu sedikit, kita bisa masuk ke sesi tanya jawab sedikit. Silakan. Ya. Para jemaah yang akan menanyakan langsung dipersilakan kepada Ustaz. Dan sambil nah ini sudah ada yang raise hand. Saya akan dahulukan dulu raise hand. Silakan kepada Ukti atau Ibu Putri Swasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair host. Asanallahu ilaikum Ustadz. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati Ustadz beserta keluarga serta seluruh jamaah yang mengikuti kajian pada malam hari ini. Afwan Ustadz, ini ada pertanyaan titipan dari teman Anda. Fulana merasa ini sangat penting. Fulana beberapa minggu terakhir ini terganggu oleh gangguan ya, entah itu jin entah apa di tempat kosnya sekarang, dan sudah melakukan ruqyah dengan ustazah yang salafi juga. Dan sebenarnya ini sudah Ana tanyakan juga di kajian sebelumnya ke asatid yang lain, dan Ana sudah menjelaskan penjelasannya kepada Fulana, namun Fulana merasa masih diganggu, dan Fulana itu melakukan menyalakan murotal menggunakan handphonenya yang di flight mode gitu Ustadz sepanjang hari, walaupun Fulana pergi keluar, dan juga meletakkan Al-Quran di tempat tidurnya supaya tidak diganggu, karena setelah 2 kali melakukan ruqyah online Fulana masih diganggu gitu Ustadz. Apakah tindakan Fulana ini
berarti adalah menjadikan Al-Quran itu sebagai jimat, Bu Ustaz. Karena Fulana kalau tidak dinyalakan murotal itu dan tidak meletakkan Al-Quran di tempat tidurnya, Fulana tidak nyaman gitu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Pertama, jika sudah bertanya kepada Ustadz, maka kerjakan apa yang disampaikan oleh Ustadz tersebut. Ya, itu salah satu adab di dalam bertanya dan meminta fatwa. Tetapi jika memang masih memerlukan kejelasan lebih, boleh saja dia bertanya. Adapun tentang ruqyah, maka yang paling utama dilakukan oleh si muslimah ini adalah meruqyah dirinya dengan surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca saja itu, dan yang paling utama adalah dia membaca, bukan dia mendengarkan murattal. Itu paling utama. Kemudian mushafnya tidak perlu dia untuk letakkan di sampingnya, karena yang paling utama dari mushaf adalah dia membaca Al-Quran yang ada di dalam mushaf tersebut. Adapun pertanyaannya apakah itu menjadikan mushaf sebagai jimat, maka sebagian ulama salaf membolehkan, tetapi pendapat yang lebih kuat tidak diperbolehkan karena nanti akan meletakkan selain mushaf. Dan saddud dzara'i', meletakkan atau menutup jalan dari kemungkaran itu lebih utama. Jadi tidak meletakkan mushaf di sampingnya, tapi dia bacanya mudah Al-Fatihah. Kalau tidak sanggup untuk baca Al-Baqarah, baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi saya sarankan paling utama adalah baca surah Al-Baqarah, karena dari awal sampai akhir ya, karena Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah." Bacalah surah Al-Baqarah. Sesungguhnya membacanya adalah berkah, meninggalkannya kerugian, dan tidak ada yang sanggup dari para tukang sihir untuk melawannya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna syaitan tanfiru minal bait allati tuqra'u fihi surat Al-Baqarah." Bacalah surah Al-Baqarah, sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalam surah Al-Baqarah. Maka surah Al-Baqarah, terutama ketika sampai kepada ayat kursi atau dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, maka ini sangat mujarab untuk melakukan tindakan kuratif terhadap apa yang sudah terjadi dari gangguan-gangguan jin. Dan yang terakhir adalah dia wajib menghilangkan menghilangkan was-was dari dirinya. Karena bisa jadi itu hanya sekedar was-was yang dibisiki oleh syaitan. Maka dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, padahal tidak ada apa-apa, cuma rasa was-was saja. Maka disebutkan itu di dalam Al-Quran, yaitu rasa was-was yang membuat akhirnya dia tidak beribadah, penuh dengan rasa takut, kurang tawakal, dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Wallahu a'lam. Nah, Afwan Ustadz, bisa menambahkan sedikit lagi Ustadz. Kemarin pesan si Ustadz sudah Anda sampaikan, dan Fulana sudah tidak lagi mendengarkan musik, sudah tidak lagi memajang foto yang dan lukisan makhluk bernyawa, itu sudah dilakukan dan berusaha untuk lebih taat beribadah. Cuman yang ada Fulana belum tanyakan, yaitu ketika Fulana di ruqyah, begitu dibacakan surat Al-Falaq dan An-Nas, Fulana bereaksi Ustadz ketika dibacakan minal jinnati wan nas itu Ustadz. Apakah itu Fulana benar diganggu ya Ustadz? Itu yang menjadi Fulana penasaran gitu Ustadz. Iya, itu diganggu oleh jin.
bisa diganggu oleh jin, bisa dikirimi sihir. Dan jangan takut. Gini, orang kalau diganggu oleh jin, ya sudah berarti dia dapat ujian, diganggu oleh jin, dapat sihir. Jangan takut, dia ruqyah. Ya. Kalau pertanyaannya hanya sekedar ingin tahu apakah benar dia diganggu, iya itu berarti diganggu. Kalau seandainya dia diruqyah kemudian ada reaksi, berarti dia diganggu oleh jin. Berarti dalam tubuhnya ada jin. Nah, apa yang harus dia lakukan? Dia ruqyah, jangan takut. Wala yuflihus sahir haitsu ata. Orang yang tukang sihir tidak akan pernah beruntung apapun yang dia kerjakan. Wala yuflihus sahirun. Orang-orang para tukang sihir tidak akan pernah beruntung. Ya. Ujian dari Allah. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW kena ujian. Ujian disihir. Suhiran Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW disihir, kata istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Yang mensihir adalah Labid bin A'sam al-Zuraqi, seorang dari kaum Yahudi. Nah, maka pada saat itu tugas dia adalah meruqyah dirinya, kemudian berdoa kepada Allah agar mendapatkan buhul yang mungkin ada dikirim oleh orang atau yang semisalnya. Tugas dia itu. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, syukur Ustaz. Ada titipan pertanyaan yang disampaikan melalui host Itiba Mengaji. Ini apa namanya, dibilangnya urgent, jadi saya bacakan Ustaz. Mohon maaf ini pertanyaannya di luar tema Ustaz, tapi karena jamaah mengatakan urgent jadi saya bacakan. Izin bertanya Ustaz, maaf keluar dari materi malam ini. Ini seputar talak Ustaz. Suami kawan sudah 2 kali mengatakan kepada istrinya kurang lebih, kembali kamu ke rumah orang tuamu. Apakah perkataan suaminya ini sudah terhitung jatuh talak atau belum Ustaz? Apakah perkataan talak harus berupa aku ceraikan kamu? Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Berbicara tentang talak itu ada lafaz-lafaz di dalam perkara talak yang jelas dan ada lafaz-lafaz yang tidak jelas. Ya, ada lafaz-lafaz yang jelas dan ada lafaz-lafaz yang tidak jelas. Yang jelas seperti misalkan anti talaq, kamu saya talak, atau talaqtuki, aku sudah mentalakmu. Nah, ini lafaz yang jelas, ya, lafaz yang jelas. Atau juga lafaz yang jelas dengan segala macam lafaz yang menunjukkan kejelasan, seperti misalkan cerai, saya cerai kamu. Gitu. Nah, kemudian di sana ada, dan kalau lafaz yang jelas ini maka tidak disyaratkan niat, tidak disyaratkan. Saya talak kamu, lalu besok paginya saya nggak niat. Nah, ini tidak disyaratkan niat. Kalau sudah dia dengan lafaz yang jelas, tidak disyaratkan niat. Dan ini kesepakatan mazhab fikih yang 4. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya, ya, bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, misalkan bahwa atau Imam Al-Aini, wala yaftaqiru ila an-niyah li'annahu sarihun fihi li ghalabatil isti'mal. Ucapan talak yang jelas tidak memerlukan niat karena dia jelas dan karena sering dipakai.
gitu ya. Jadi tidak memerlukan niat. Sudah jatuh talak. Nah, di sana ada lafaz-lafaz yang dengan bahasa kiasan, ya, dengan bahasa kiasan. Dan bahasa ini banyak, tidak bisa dihitung. Contohnya, keluar kamu dari rumah, pergi kamu ke rumah orang tuamu, ambil masa iddahmu, bersihkan rahimmu dari maniku, dan macam-macam. Ya. Ini adalah lafaz yang disebut oleh para ulama sebagai lafaz kinayat, yaitu lafaz kiasan-kiasan. Dan disyaratkan niat di dalam lafaz-lafaz tersebut. Ya, dalam lafaz-lafaz tersebut harus ada niatnya. Apakah berniat atau tidak, itu maksud saya. Apakah berniat atau tidak. Kalau niatannya untuk memang menceraikan, berarti cerai, jatuh satu talak. Kalau tidak, maka berarti tidak jatuh. Wallahu alam. Nah, syukur Ustaz. Mohon izin ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Silahkan. Ini sudah disampaikan dari awal. Tapi mohon maaf karena pertanyaannya ternyata di luar tema malam ini juga. Langsung saya bacakan Ustaz. Adakah ada tukang sihir garis miring santet yang memakai racun untuk mencelakakan seseorang? Itu saja Ustaz pertanyaannya dan masuk dari awal ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Saya nasihatkan kawan-kawan yang bertanya tentang sihir mungkin bisa untuk melihat beberapa video saya tentang sihir ya. Dan ada yang saya kira saya lengkap berbicara di dalamnya tentang sihir itu. Lihat di akun channel YouTube saya tentang sihir gitu. Insya Allah lengkap. Tapi ini saya jawab. Karena berbicara tentang sihir itu kan runut gitu. Jadi bisa dimaklumi. Nah, adapun yang ditanyakan tadi yaitu tentang apakah termasuk sihir memberikan sesuatu yang dimakan, diminum, kemudian memberikan pengaruh buruk terhadap yang disihir. Iya, itu termasuk sihir. Ya, itu termasuk sihir. Jika apa yang diminum dan apa yang dimakan tersebut dimintakan bantuan kepada jin sehingga memberikan pengaruh buruk terhadap objek yang mau disihir, maka itu sihir. Dan jumhur ulama mengatakan itu kekufuran, kecuali Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa selama tidak ada bentuk kekufuran di dalamnya maka tidak kafir. Tetapi jika ada bentuk kekufuran di dalamnya, misalkan dia buat minuman, masukin ramuan di situ, kemudian orang yang meminumnya dalam keadaan sakit setelah meminumnya, maka jika tidak ada minta bantuan kepada jin, berarti tidak melakukan kesyirikan, maka pada saat itu tidak kufur, gitu ya. Maka pada saat itu tidak kufur. Nah, ini pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi yang lebih kuat adalah bahwa sihir dengan segala macam jenisnya, jika memang ia terbukti sebagai sihir, maka dia adalah kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dua malaikat Harut dan Marut yang mengajarkan sihir. Mereka mengatakan, "Innama nahnu fitnah fala takfur." Sesungguhnya kami ini adalah ujian bagi kalian, maka jangan kalian berbuat kekufuran dengan belajar dan mempraktekkan sihir ini. Wallahu a'lam. Makanya
saya katakan untuk lebih jelasnya lihat video, karena di dalam video itu banyak saya jelaskan terutama tentang definisi. Ya, definisi itu penting. Sihir apa bedanya dengan dukun? Kalau sihir lebih condong kepada pemberian pengaruh buruk kepada orang yang disihir. Dukun lebih condong kepada pengobatan orang yang terkena penyakit atau yang semisalnya. Maka sihir pengertiannya, sihir nanti ada ulama yang mendefinisikan dengan sebuah definisi, tidak ada. Ada ulama yang tidak mau mendefinisikan sihir tersebut karena saking banyaknya macamnya. Tetapi wallahu alam, sihir bisa didefinisikan, dia adalah uqad wa ruqa wa talasim, ya, yu'athiru fi badanil mashur. Dia adalah jampi-jampi, buhul-buhul, dan juga raja-raja yang ditujukan atau dimaksudkan untuk memberikan pengaruh buruk pada qalbu atau jasmani seseorang. Baik dengan rasa benci setelah rasa cinta, rasa ingin berpisah setelah ingin bersatu, rasa ingin menjauh setelah dekat. Nah, itulah sihir. Ya, pengaruh buruk yang dirasakan oleh orang yang terkena sihir, baik itu pada qalbunya ataupun pada jasmaninya. Nah, apa yang didapati oleh yang tadi itu adalah pengaruh buruk pada diri seseorang akibat dia meminum sesuatu atau makan sesuatu. Nah, ini nanti terbagi menjadi dua. Ya, ada yang kekufuran, ada yang tidak kekufuran. Wallahu a'lam. Nah. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Dan kita sudah sampai pada penghujung acara. Sebelum ditutup, mungkin Ustaz ada nasihat buat kami semua, Ustaz, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Salah satu hal yang sangat urgen ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, terkhusus di zaman sekarang, adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mengenal akan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena takut inilah yang membuat seseorang akhirnya di zaman keterbukaan dia tetap tidak membuka yang macam-macam. Di zaman yang sangat mudah bermaksiat, dia tetap tidak bermudah-mudah untuk bermaksiat. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjamin seseorang hafal Al-Quran 30 juz, dimasukkan ke pesantren dari mulai semenjak setelah lulus SD, kemudian dididik di atas akidah yang benar, sesuai beribadah sesuai dengan sunnah, diajari adab dan akhlak yang mulia, tidak bermanfaat jika tidak diajari khasyatullah, takut kepada Allah, karena mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah lembaga pendidikan atau keluarga kecil itu sangat ketat di dalam peraturannya terhadap anak-anaknya. Tidak manfaat itu peraturan selama sang anak tidak memiliki khasyatullah, takut kepada Allah.
Karena lembaga pendidikan, orang tua yang membuat peraturan seketat mungkin tidak dapat menjaga anak dari seluruh sisinya, depan belakang, kanan kiri, atas bawah, luar dalam. Nggak bisa. Orang tua juga mempunyai keperluan sendiri-sendiri. Tidak bisa dia 24 jam. Yang bisa menjaganya adalah rasa takut kepada Allah. Maka berusahalah meletakkan rasa takut kepada Allah di dalam diri anak-anak kita. Ya, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama inilah yang akhirnya dia tahan terhadap godaan syahwat dan syubhat dan tidak tergoda dengan harta, tahta atau wanita. Ya, ini pengalaman sesantri-santrinya dia 6 tahun nyantri, kemudian pintar berbahasa Arab, diajari akidah yang benar, diajari ibadah sesuai dengan sunnah, dididik adab dan akhlak Islam. Tidak manfaat kalau seandainya dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pesan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Syukron wa jazak khair pada Ustaz atas ilmu dan faedah yang disampaikan. Semoga kita jamaah semua mendapatkan keberkahan yang banyak dari ilmu yang disampaikan Ustaz. Pada jamaah sekalian, sebelum ditutup, kami tunggu kembali para jamaah untuk hadir di kajian ini 2 pekan mendatang pada pertemuan yang berikutnya. Demikian, mari kita akhiri kajian kita dengan ucapan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar.